Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib Masjid Al-Muttaqin yang dirahmati Allah. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, khususnya hidayatul iman, hidayatul Islam, sehingga kita bisa berada di majelis yang mulia ini. Dan insya Allah 11 hari lagi kita akan jelang bulan suci Ramadan. Sedianya kita akan membahas kitab Tauhidul Ahkam, tapi sebagai persiapan memasuki bulan suci Ramadan di mana ada ibadah puasa, maka kita akan membahas fikih puasa dengan berpedoman pada putusan tarjih. Rumusan tentang puasa dalam putusan tarjih itu sudah ada sejak tahun 1939 sebagai hasil Kongres Muhammadiyah ke-28 di Medan. Dan tahun 2027 nanti juga akan diadakan muktamar di Medan. Saya yakin belum ada yang lahir tahun 1939. Ada yang sudah lahir belum ya? Rata-rata di atas 50. Nah, apa saja konten dari putusan tarjih khususnya tentang puasa? Ada beberapa hal. Diawali dengan pembahasan tentang ayat-ayat puasa, kemudian cara berpuasa, kemudian yang membatalkan puasa, yang berkewajiban mengqadha, pantangan orang berpuasa, tentang sahur dan berbuka, kemudian terakhir amal-amal yang utama untuk dilakukan selama bulan Ramadan. Ini keseluruhan isi dari putusan tarjih tentang puasa. Kita bersiap. Kita tidak membahas ayat-ayatnya supaya cukup waktunya, tapi saya berharap bapak-bapak, ibu-ibu bisa menghafal 5 ayat ini kalau bisa sebelum Ramadan, atau paling tidak membaca 5 ayat ini terus-menerus sebagai langkah persiapan memasuki bulan suci Ramadan. Ayatnya ada dalam surat Al-Baqarah mulai ayat 183 sampai 187. Nah, kalau bisa menghafal bagus dan dipakai dalam sholat sunnahnya setiap hari di bulan Ramadan. Kalau tidak kuat menghafal karena daya ingatnya sudah menurun, sudah jadi PDI, ya, maka ya dibaca nggak apa-apa, dibaca berkali-kali, ya, untuk mengambil keberkahan amal soleh membaca Al-Quran, sehingga dimudahkan untuk menyempurnakan ibadah puasa. Ini namanya tawasul dengan amal soleh. Amal solehnya apa? Membaca ayat-ayat puasa. Harapannya apa dari membaca ayat puasa itu? Bisa menjalankan puasa dengan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, kita lewati, kita masuk pada putusan-putusannya.
Bagian pertama tentang bagaimana cara berpuasa. Kaifiyatus siyam. Idza syahidta syahra Ramadan. Apabila Anda menyaksikan bulan suci Ramadan, bi ru'yatil hilal, baik dengan melihat bulan yang disebut dengan hilal, au syahadatu adlin, atau persaksian seorang yang adil yang telah menyatakan melihat bulan, melihat hilal, au bistikmali Sya'ban salasina yawman in ghamma, atau dengan cara menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 apabila terjadi mendung, au bihisab, au bil hisab, atau dengan cara berhitung, bukan hisab ini ya, bukan ahlu hisab itu, dengan cara menghitung perjalanan bulan. Fasum mukhlisan niyataka lillah, maka berpuasalah dengan mengikhlaskan niat karena Allah. Nah, ini penting. Jadi jangan awali puasa sebelum masuk Ramadan, karena Nabi melarang. Kecuali orang yang masih punya tanggungan hutang puasa Ramadan yang lalu, maka wajib baginya menyelesaikan hutangnya walaupun sampai hari terakhir bulan Syawal. Tapi yang tidak ada hutang dan tidak terbiasa puasa sunnah, maka tunggu puasanya sampai Ramadan betul-betul masuk, baik dengan cara melihat bulan atau dengan cara hisab. Wa ajmi as-siyam qabla al-fajri, nyatakan niat untuk puasa itu sebelum fajar. Jadi niat puasanya dilakukan di malam hari sebelum masuk subuh. Bisa setelah maghrib, bisa setelah isya, setelah tarawih, sebelum tidur, ketika bangun sahur, selesai sahur, pokoknya belum masuk waktu subuh. Untuk puasa wajib, niatnya harus di malam hari sebelum mulai puasa, sebelum subuh. Tapi kalau niatnya setelah tarawih, bukan berarti sudah nggak boleh makan, masih boleh makan. Ya, jadi niatnya tidak langsung menyatakan puasa. Puasanya baru dimulai kalau sudah masuk waktu subuh. Ya. Jadi tidak langsung niat otomatis puasa. Jadi baru mulai puasa kalau masuk waktu subuh. Kalau puasa sunnah, niatnya boleh pagi-pagi, boleh jam 9 misalnya. Wah, saya kepingin puasa hari ini, padahal sudah jam 9. Boleh kalau itu puasa sunnah. Tapi dengan syarat dari subuh sampai jam 9 itu belum makan, belum minum, belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau paginya sudah ngopi, sudah makan gorengan, ya nggak boleh puasa sunnah sekalipun. Ya. Pernah Nabi datang kepada rumah Ibunda Aisyah, bertanya, ada nggak makanan, wahai Umairah? Panggilan kesayangan Nabi kepada Ibunda Aisyah. Kata Ibunda Aisyah, nggak ada. Maka Nabi kemudian mengatakan, kalau begitu saya akan puasa. Jadi di rumah Nabi itu pernah tidak ada makanan biasa-biasa aja. Jangan marah-marah pada istrinya kalau tidak ada makanan. Kalau bisa puasa. Dan itu terjadi pagi hari. Jadi puasa sunnah boleh niatnya pagi. Tapi karena Ramadan ini puasa wajib, maka niatnya apa? Malam. Bolehkah niat langsung di awal untuk seluruh hari di bulan Ramadan? Ada pendapat ulama yang demikian. Tapi kalau di tengah bulan dia sakit, tidak puasa, maka harus memperbaharui niatnya.
ketika akan mulai puasa lagi setelah sakit. Tapi yang paling tepat menurut saya adalah bahwa puasa itu berdiri sendiri setiap hari. Jadi niatnya harus setiap malam. Walaupun ada pendapat yang membolehkan langsung di awal niat untuk seluruh hari di bulan Ramadan. Illa an takuni haidun aw nufasa fakturi waqtihi bi yaumin am. Bagi wanita yang haid atau nifas, maka berbuka, tidak boleh puasa. Dan mengqadha atau mengganti puasa itu yang tidak puasa tadi di hari yang lain setelah Ramadan. Wa in kunta maridun aw ala safarin falakal iftar. Kalau Anda sakit atau bepergian, maka boleh berbuka. Tsumma qdihi mutatabi'an mutafarriqan fi ayyamin ukhra. Kalau Anda berbuka karena sakit atau bepergian, maka nanti wajib mengganti di hari lain setelah Ramadan, baik menggantinya berurutan ya, maupun tidak berurutan. Jadi mengganti puasa Ramadan itu boleh berurutan, misalnya 7 hari, ya langsung Senin sampai Sabtu, ya langsung berurutan boleh. Boleh juga tidak berurutan karena waktunya panjang, dari tanggal 2 Syawal sampai tanggal terakhir bulan Sya'ban. Ada berapa bulan itu? 11 bulan waktu untuk mengganti. Usahakan sebelum masuk Ramadan berikutnya. Nah, jadi di antara jamaah kalau ada hutang Ramadan yang lalu masih ada waktu. Ya. Hutang kepada Allah itu lebih wajib untuk dibayar. Kepada manusia aja kita wajib bayar hutang, apalagi kepada Allah. Kemudian untuk sakit, ya, apakah semua macam sakit? Ya, sakit yang kalau puasa itu memperparah sakit, atau kalau berpuasa memperlambat kesembuhan, ya, memperlambat kesembuhan. Maka sebaiknya berbuka dan nanti mengganti di hari lain. Bagaimana dengan musafir? Musafir itu sebenarnya boleh memilih apakah akan puasa atau akan berbuka. Dalam suatu perjalanan Nabi bersama para sahabat disampaikan bahwa yang puasa tidak mencela yang berbuka, yang tidak puasa, yang berbuka pun tidak mencela yang berpuasa. Ya. Jadi walam yuhib as-shaim alal muftir, walam yuhib al-muftir alal shaim. Ya. Jadi yang puasa tidak mencela yang berbuka, tidak puasa, begitu pula sebaliknya. Artinya boleh memilih. Dan sebaiknya ketika melakukan safar memilih yang mudah. Jadi menurut Syekh Utsaimin, salah seorang ulama Saudi, itu ada 4 keadaan orang safar. Yang pertama, safar yang ringan. Artinya dia safar maupun tidak safar itu tidak berpengaruh kalau dia berpuasa. Enteng-enteng saja berpuasanya. Ya, mungkin safarnya itu naik kendaraan yang nyaman, dijemput, diantar, disupiri, dan lain sebagainya. Jalannya juga mulus lewat tol-tol aja. Ya. Tidak ada kesulitan yang begitu berarti. Maka dalam keadaan seperti ini lebih utama berpuasa. Ya, lebih utama berpuasa. Walaupun boleh berbuka karena musafirnya.
tapi lebih utama puasa. Kenapa lebih utama puasa? Supaya segera selesai kewajibannya, nggak ada hutang-hutang puasa. Karena perjalanannya ringan. Ya. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi, namanya Hamzah bin Amru al-Aslami. Dia bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya ini kuat kok kalau berpuasa sambil dalam perjalanan. Haji buatan in asuma fis safar. Jadi saya bisa kuat kalau puasa walaupun dalam perjalanan. Hal alayya junahun, apakah saya berdosa kalau saya tetap puasa padahal saya musafir? Maka Nabi mengatakan, iya rukhsatun minallah. Berbuka saat perjalanan itu kelonggaran, keringanan dari Allah. Rukhsah. Paman akhozaha fahasanun. Yang mau ambil rukhsah ya bagus saja. Yang tetap berpuasa fala junaha alaihi. Tidak berdosa, tidak mengapa kalau dia tetap mengambil untuk puasa. Kenapa? Karena perjalanannya ringan-ringan saja. Itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, musafir perjalanannya cukup berat. Dalam kondisi seperti ini, dia lebih utama berbuka dan makruh untuk puasa. Karena ada kesulitan dalam perjalanan, ada masyarakat. Dalam hal ini pernah Nabi dan rombongan para sahabat melakukan satu perjalanan yang cukup melelahkan. Kemudian di tengah perjalanan ketika istirahat ada yang pingsan. Yang pingsan ini dikerumuni oleh para sahabat. Mungkin dipijit-pijit atau bagaimana supaya tidak pingsan. Maka Rasulullah bertanya, ada apa ini? Ini seorang sahabat pingsan ya Rasulullah karena dia puasa. Maka Rasulullah langsung mengatakan, laisa minal bir asyam fis safar. Bukanlah suatu kebaikan berpuasa saat dalam perjalanan. Karena perjalanannya ada masyaqqahnya, ada kesulitannya. Seharusnya dia lebih utama berbuka, makruh untuk puasa. Nah, jadi Nabi kemudian mengatakan bukanlah suatu kebaikan berpuasa dalam perjalanan. Tapi lihat-lihat perjalanannya dulu. Kalau tidak ada kesukaran seperti keadaan pertama tadi, nggak apa-apa puasa. Ya, lebih utama puasa. Walaupun dia boleh berbuka, itu yang pertama. Yang kedua ini lebih utama dia berbuka, makruh hukumnya dia puasa sampai pingsan. Yang ketiga, keadaan ketiga perjalanannya sangat berat, bahkan cenderung membahayakan tubuhnya kalau puasa. Maka keadaan seperti ini wajib berbuka, haram berpuasa, karena keadaannya berat. Nah, ketika pembebasan kota Mekah, pasukan kaum muslimin itu dari Madinah puasa sampai suatu tempat yang namanya Qura al-Qumi, ya kira-kira dekat dengan kota Mekah sudah. Ada sahabat yang mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, para sahabat ini sudah pada kelelahan, sepertinya tidak sanggup lagi melanjutkan puasa. Bayangkan pergi berperang dalam keadaan puasa. Nah, masyarakat Bumiaji kadang-kadang ke sawah aja nggak puasa. Ya, pergi berperang ini dalam keadaan puasa. Tapi mereka, wahai Rasulullah, tidak berani berbuka, membatalkan puasanya sampai menunggu Anda. Maka Rasulullah minta segelas air, kemudian beliau angkat gelasnya itu, kemudian beliau minum, berbuka. Akhirnya diikuti oleh sebagian besar para sahabat. Rasulullah mengira semuanya ikut berbuka.
Setelah melanjutkan perjalanan diberitahu ada yang masih berpuasa. Apa kata Rasulullah? Ulaikal usad, ulaikal usad. Yang berpuasa ini pembangkang. Bayangkan, pembangkang hanya karena melanjutkan puasa. Jadi kondisinya sangat berat. Ya. Pernah juga Rasulullah mengatakan yang tidak berpuasa memborong pahala. Kenapa yang tidak berpuasa memborong pahala? Dalam suatu perjalanan Nabi mengatakan yang tidak puasa memborong pahala. Kenapa? Karena yang angkat barangnya yang puasa, itu yang tidak puasa. Soalnya yang puasa pada lemas. Jadi kadang-kadang tidak puasa itu lebih baik. Ya. Ini keadaan ketiga. Jadi kalau berpuasa itu akan membahayakan karena perjalanannya berat, itu wajib berbuka. Bahkan haram puasa dalam kondisi itu. Yang terakhir, yang keempat, kadang-kadang berbuka itu ada maslahatnya, seperti para sahabat yang borong pahala. Ya. Kalau ada maslahatnya sehingga menjadi kuat, itu maka lebih utama berbuka. Walaupun boleh puasa, boleh, ya, boleh puasa, boleh melanjutkan puasa. Itu terjadi ketika di perjalanan menuju kota Mekah untuk membebaskan kota Mekah. Ketika sudah dekat, Nabi mengatakan, wah, nampaknya kita ini harus berbuka. Soalnya kita sudah dekat dengan wilayah musuh, maksudnya kota Mekah. Tapi ada yang berbuka, ada yang tidak. Kemudian setelah malam hari, besok subuhnya mau menyerang kota Mekah, wah, besok kita sepertinya butuh energi. Maka kita wajib berbuka besok. Maka nggak ada yang puasa lagi besoknya. Karena subuh itu sudah masuk kota Mekah untuk perang. Nah, jadi kalau ada maslahat dengan berbuka, misalnya berperang atau suatu tugas tertentu, maka lebih utama berbuka walaupun boleh puasa. Ya, intinya apa? Musafir mana yang lebih ringan itu yang diambil. Kalau lebih ringan puasa, puasa aja. Jangan karena mentang-mentang safar gitu kan langsung berbuka. Sudah siap sahur aja dulu ya. Nanti kalau betul-betul sudah kuat, tidak kuat, nanti di perjalanan berbuka. Jangan dari pagi sudah menjadwal makan gorengan, kopi. Oh, saya kan nanti akan berangkat. Puasa dulu, sunnahnya itu. Walaupun nanti dalam perjalanan kemudian berbuka, ya, ada pahala di situ walaupun puasanya itu hanya sampai setengah hari. Ya, karena tidak kuat, karena musafir, akhirnya berbuka, tetap ada pahala setengah hari itu. Walaupun tidak dihitung sebagai satu hari puasa, karena harus mengganti di hari yang lain. Ya, itu musafir ya. Kemudian wa in syaqqa 'alaika shaum likibarika aw maradun musminun la yurja burbuhu falakal iftar aidon. Kalau Anda berat untuk berpuasa karena sebab usia, ya, usianya sudah sepuh atau super sepuh, ya, atau punya penyakit yang terus-menerus tidak kunjung sembuh, maka baginya berbuka dan tidak perlu mengganti puasanya, tapi membayar fidyah, membayar tebusan. Fidyah itu artinya tebusan. Apa bentuk tebusannya? Bi'it'ami miskin, memberi makan satu orang miskin, likul liyaumin, setiap hari yang tidak puasa itu muddun, jumlah pemberian makanannya satu mud. Satu mud itu segini. Jadi tangan orang dewasa dikumpulkan, kemudian ditaruh di atasnya beras atau kurma atau makanan pokok lainnya, itu namanya satu mud. Bukan di mud dikasih. Kalau 4 mud itu satu so. Ya, jadi 1/4 so itu satu mud. Satu so itu kita bayar zakat fitri. Zakat fitri. Di putusan tarjih ini disebutkan dalam buku tuntunan Ramadan itu 6 ons.
atau 6,5 ons. Ya genapkan saja supaya gampang. 7,5 ons, 3/4 kilogram. Jadi nggak sampai 1 kilo bayar fidyah. Bagaimana cara bayarnya? Ya kalau sudah lewat puasanya. Misalnya hari kemarin sudah puasa, bayarnya hari ini, hari besoknya. Atau nanti tunggu 10 hari, keluarkan paket fidyah 10 paket, beri untuk 10 orang miskin. Bisa juga diberi untuk 5 orang miskin, dapat 2, tergantung keadaan orang miskin. Tapi yang cocok dengan redaksi Al-Qur'annya, ya 1 hari 1 orang miskin. Kalau jumlah orang miskinnya terbatas, ya bisa juga dia dapat lebih banyak, tidak hanya 1 pun. Wa kadza li hamlin wa irda'in. Begitu juga untuk ibu hamil dan menyusui, itu nggak usah mengganti di hari lain, cukup dengan membayar fidyah. Nah ini pilihan pendapat tarjih. Ada pendapat lain bahwa ibu hamil dan menyusui itu mengganti di hari lain. Bahkan ada double. Kalau ada ibu hamil khawatir akan bayinya, atau akan kandungannya, atau akan anak yang disusuinya, maka double. Selain mengganti puasa juga bayar fidyah. Itu pendapat-pendapat yang lain. Pendapat tarjih, ibu hamil disamakan dengan mereka yang sudah tidak kuat puasa, sehingga kewajibannya hanya membayar fidyah. Nah, berikutnya tentang yang membatalkan puasa. Idza tabayyana lakal fajru tsani as-shadiq fala ta'kul wala tashrab. Kalau sudah jelas masuknya waktu fajar yang kedua, namanya fajar shadiq. Fajar pertama namanya fajar kazib. Maka tidak boleh makan, tidak boleh minum. Berarti yang membatalkan puasa itu makan, minum. Wala tuwaqi imra'ataka. Jangan berhubungan dengan istri Anda. Berarti yang membatalkan puasa itu apa? Hubungan suami istri. Wa idza waqata fakaffir bi'itaqi raqabah. Kalau sampai terjadi hubungan suami istri, maka harus bayar kafarat. Bayar denda. Dendanya 3 tingkatan. Yang paling tinggi membebaskan budak. Wa in lam tastati fasum. Kalau nggak bisa bayar atau membebaskan budak karena mahal, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Syahrain mutatabi'ain. Nggak boleh ada jeda hari. Jadi harus berturut-turut 60 hari. Wa in lam tastati fa'at'im sittina miskinan muddun wasum yauman makanahu. Kalau puasa 2 bulan berturut-turut juga nggak mampu, maka wajib memberi makan 60 orang miskin, masing-masing dapat 1 mud, dan harus mengganti puasa yang tadi berhubungan istri. Jadi kafaratnya itu ada 2, di samping mengqadha juga bayar kafarat sesuai dengan kemampuannya. Pada zaman Rasulullah sempat terjadi seseorang mengadu kepada Rasulullah, mengatakan, saya celaka wahai Rasulullah. Kenapa kamu mengatakan bahwa kamu celaka? Saya sudah berhubungan dengan istri saya di siang Ramadan. Kemudian Rasulullah bertanya, bisakah kamu membebaskan budak? Kata orang ini, enggak bisa. Nampaknya dia tidak punya cukup uang untuk membebaskan budak. Kemudian, bisakah kamu puasa 2 bulan berturut-turut? Dia juga tidak sanggup untuk puasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Kalau Zainuddin MZ menjelaskan tentang hadis ini, dalam ucapannya itu boro-boro 2 bulan, 1 bulan aja nggak sanggup.
Kemudian, bisakah kamu memberi makan 60 orang miskin? Nah, dia juga nggak sanggup. Gimana berani bermaksiat nggak sanggup bayar denda? Akhirnya Rasulullah masuk ke rumah, keluar dengan 2 keranjang kurma. Kemudian memberikan kepada orang itu dan memerintahkan, ini bagikan kepada 60 fakir miskin. Rupanya orang ini masih mau menyampaikan sesuatu. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, di antara 2 gunung, di antara 2 bukit itu, maksudnya di kampung sayalah orang yang paling miskin. Ya sudahlah, kalau begitu ini untuk kamu aja. Jadi sudah maksiat dapat berkat nih. Nah ini nggak boleh dicontoh nih ya Bapak-bapak ya. Nggak ada yang ngasih kurma soalnya. Jadi itu kafarat untuk yang membatalkan puasa lewat hubungan suami istri. Kemudian siapa yang wajib qadha? Ya. Yang wajib qadha ya 3 tadi itu, yang makan minum dengan sengaja maupun tidak sengaja. Ya, kalau tidak sengaja itu nanti disebut lupa. Nah, kalau lupa itu ada maaf. Ya. Wa idza takamtal mubtilan as-sabiqa faqdi fi yaumin akhar. Kalau Anda melakukan hal-hal yang membatalkan puasa tadi, Anda wajib menggantinya di hari lain. Illa an takuna nasiyan, kecuali kalau makan dan minumnya itu lupa, maka tidak batal puasanya, bisa berlanjut. Sebatas makannya itu saat lupa aja. Kalau pura-pura lupa, nah, sudah nggak berlaku. Berarti dia membohongi dirinya, ya, jadi batal puasanya. Kalau jima nggak ada lupanya, tidak berlaku untuk hubungan suami istri. Lupa itu enggak ada. Ya, hadis tidak menjelaskan lupa. Kemudian waman mata min maulika walihi saumun fasuman. Siapa di antara kedua orang tua Anda itu ada yang wafat dan dia punya hutang puasa, maka puasalah menggantikan hutangnya. Nah, jadi boleh menggantikan hutang puasa, misalnya orang tua belum bayar hutang puasanya, maka boleh diganti oleh anaknya. Kemudian apa yang harus dihindari oleh yang berpuasa? Nah, kalau tadi yang membatalkannya, ini yang harus dihindari. Da qaulaz zur wal amal bihi wal jahl. Tinggalkan perkataan dusta, perbuatan dusta dan kebodohan. Ya, kebodohan di sini segala perbuatan yang tidak pantas. Wala tarfaz wala tashab. Jangan berkata kotor, jangan membuat gaduh. Wa in syata maka ahadun wa qul inni mru'un shaim. Kalau Anda dicaci maki oleh seseorang, katakan bahwa sedang puasa. Ya. Wala tubalik fil mudmadah wal istinsyaq. Jangan terlalu dalam berkumur dan menghirup air ketika wudu. Itu kalau nggak puasa sunnah, tapi kalau puasa terlarang. Ya. Wala tuqabbil imra'ataka ma lam tamlik irbaka. Jangan cium istri selama tidak sanggup menahan hawa nafsu. Ya. Jadi kalau cipika-cipiki masih bisa menahan hawa nafsu, boleh. Wala ba'sa an tastaq, enggak apa-apa bersiwak. Wa anta gutasil minal har, boleh mandi kalau cuacanya panas. Ya, mandi biasa boleh, tapi mau mandi lagi di siang hari karena panas juga boleh. Yang penting jangan sambil mandi minum air. Nah, kemudian sahur dan berbuka. Sebaiknya sebelum memulai puasa itu sahur, karena dia berkah, ya. Dan sunnahnya diakhirkan waktunya. Sedangkan kalau berbuka disegerakan. Nah ini jangan sampai sahur setelah tarawih dengan alasan bahwa biar nanti lebih panjang tidurnya. Nah ini enggak sunnah.
Yang sunnah itu di sepertiga malam akhir menjelang waktu, maksudnya waktu subuh, itu sunnah. Kalau dalam hadis itu 50 ayat bacaan Al-Quran. Tapi kalau berbuka segera ini sudah terlatih, ya. Bahkan sebelum waktunya sudah siap-siap untuk berbuka. Gak usah terlalu panjang ceramahnya kalau menyegerakan berbuka. Kemudian berbuka dengan apa yang sunnah? Ala tamrin, dengan kurma. Jadi kalau ada kurma dulu, jangan langsung cendol apa segala macam. Yang sunnah itu kurma dulu, ya. Kalau nggak ada kurma bagaimana? Air dulu, air putih. Ya, doanya apa? Zahabaz zoma wa batallatil urub wa sabatal ajru insyaallah. Tapi dibaca bukan sebelum makan. Sudah dicicipi dulu, nah setelah itu baca. Telah hilang rasa haus dan lapar. Telah basah kerongkongan. Semoga Allah telah menetapkan pahalanya. Jadi langsung kita memohon kepada Allah pada saat berbuka itu pahala puasa hari itu. Tidak ditunda-tunda mohonnya. Ya, nah itu doa yang disunahkan. Jadi kalau ada doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu, ya boleh aja sebagai doa. Tapi kita tidak yakini berasal dari Rasulullah. Yang dari Rasulullah yang ini. Tapi dengan cara bismillah dulu, makan sedikit, kemudian baca doa ini. Sudah hafal ya doa ini? Coba sama-sama kita baca. Zahabaz zoma wa batallatil urub wa sabatal ajru insyaallah. Nanti takmir menyiapkan kalau ada berbuka bersama, ditulis besar-besar. Jadi yang nggak hafal cukup baca ini, ya, sehingga mendapat pahala sunnah dengan berdoa. Terakhir, apa amalan utama yang semestinya kita lakukan? Satu, perbanyak minas sodaqoh. Fa'aksir minas sodaqoh. Sodaqoh ini bisa dengan apa saja. Bisa dengan takjil, bisa dengan uang, bisa dengan tenaga, juga itu sodaqoh, ya. Jadi orang menaikkan barang dagangan ke kepala pedagang itu disebut sodaqoh. Ada sodaqoh di sini. Mendorong mobil yang mogok terus jalan. Nah, bagi yang mendorong ada sedekah di situ. Jadi sedekah itu semua amalan umum, bisa materi, bisa non materi. Jadi apa yang bisa kita lakukan selama Ramadan, lakukan sebagai sedekah. Apalagi memberi makan orang yang berpuasa itu mendapatkan pahala puasa tanpa mengurangi pahala puasa yang berpuasa. Tapi bukan berarti kemudian kalau usah puasa deh saya siapkan makan berbuka ya. Ya itu cuma dapat pahala puasanya, bukan berarti meninggalkan kewajibannya. Wa mudarasatul Quran, tadarus. Kita menurut maklumat tadi akan puasa 30 hari. Kalau bisa Bapak Ibu 1 hari 1 juz untuk tadarus Al-Qurannya. Berarti nanti hari ke-30 sudah tamat. Cukup sekali aja tamat. Lantas bagaimana? Ya supaya bacanya itu pelan-pelan, tertib, ya. Jangan cepat-cepat bacanya. Dinikmati bacaannya. Nah, kalau masih ada waktu ya baca tafsirnya, dengarkan penjelasan para ustadz di YouTube tentang Al-Quran. Ini cukup sekali aja, nggak usah banyak-banyak pertamanya. Ya, nah, jadi sekali itu sudah cukup lumayan kan? 1 hari 20 halaman. Karena 1 juz itu 20 halaman. 20 halaman tinggal dibagi aja, pagi berapa, siang berapa, menjelang berbuka berapa, nanti sebelum tidur berapa. Pokoknya usahakan selesai 1 juz per hari. Bisa kira-kira?
insya Allah ya, dijadwal, ditulis di kamarnya. Saya akan khotam minimal 1 kali. Kalau bisa ya cukup sekali itu aja. Yang lainnya ganti amal yang lain, variasikan dengan amal yang lain. Apalagi sholat taraweh, sholat malam, qiyamul lail, bisa 4-4-3, bisa 2-2-2-3. Kemudian apalagi di 10 hari terakhir sedapat mungkin bisa i'tikaf, walaupun tidak full 10 hari karena satu dan lain hal, bisa mengambil saat-saat tertentu untuk berada di masjid dengan zikir, dengan sholat, dengan baca Quran, dengan niat i'tikaf. Itulah putusan tadi yang berjumlah 31 putusan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bersiap-siap untuk memasuki bulan suci Ramadan. Sebelum kita akhiri dan melaksanakan sholat isya, mungkin ada 1-2 pertanyaan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya tentang yang nomor 17 itu, jadi membayar utang orang tua yang sudah meninggal, utang yang puasa. Pertanyaannya, bagaimana kalau selama hidupnya orang tuanya itu bicara puasa? Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau kita akan puasa kita menanti saatnya ada orang mendapatkan yang jabatan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau sengaja meninggalkan puasa ya tidak disebut hutang ya. Hutang itu kalau dia sudah berusaha puasa, kemudian sakit, kemudian harus mengganti di hari lain, sebelum sempat mengganti di hari lain meninggal. Nah itu baru disebut hutang. Kalau bertahun-tahun nggak puasa ya siapa yang kuat mengganti? Cukup dimohonkan ampun kepada Allah, didoakan. Ya, yang diganti itu yang bersifat hutang. Sebenarnya ingin dilaksanakan sama ayah ibu kita, tapi karena wafat ya nggak sempat bayar hutangnya, ya kita bayarkan. Nah, itu kan nggak banyak kalau itu. Kalau dihitung dari masa kecilnya berapa hari itu bahasanya, itu tidak disebut hutang. Itu kelalaian masa lalu karena tidak paham terhadap agama. Ya itu kita mohonkan ampun kepada Allah. Ya, terus yang kedua tadi apa? Ya, dapat Lailatul Qadar terus. Oh, ya. Ya, memang tidak disebutkan. Tapi secara umum dia lebih baik, lebih sadar akan kewajiban berislam, ya, karena dia mendapatkan kebaikan. Jadi nggak ada tanda tertentu seperti lencana atau selempang gitu, nggak ada. Itu sulit untuk dideteksi ya. Tapi paling tidak dia misalnya sebelumnya tidak rajin sholat jamaah menjadi rajin sholat jamaah. Sebelumnya kadang-kadang suka marah-marah menjadi lebih sabar. Nah itu bisa jadi dia memperoleh kebaikan di malam Lailatul Qadar dengan syarat dia mencari, bukan kemudian pas berada di masjid nongkrong-nongkrong dapat gitu. Harus kata Nabi taharru, cari. Jadi ada ikhtiar dari yang bersangkutan. Ikhtiarnya itu ya sudah sejak dari awal Ramadan, misalnya dengan doa, dengan rajin datang ke masjid, ya, dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, itu berpeluang untuk memperoleh Lailatul Qadar. Ya, saya kira itu. Cukup? Ya, itu aja. Begini misalnya, jadi dari seorang mau pinjam uang ke perbankan untuk memperbaiki rumahnya, kemudian dia menyatakan misalkan uang itu diambil sebagai untuk disedekahkan, itu bagaimana sih? Ya, boleh-boleh saja, tapi kalau dia sudah
yakin bisa bayar dengan berkurangnya kebutuhan yang dimaksudkan dia pinjam uang itu, maka nggak ada masalah kalau dia punya bayangan nanti akan ada pemasukan sekian-sekian, bisa bayar utang, nah ini saya sedekahkan, ya nggak apa-apa. Karena dalam utang itu nggak ada zakat, nggak ada sedekah, ya. Jadi tergantung prediksi dia. Kalau prediksinya nanti dengan dia keluarkan tidak akan menyulitkan bagi dirinya, ya boleh. Tapi lihat prioritas dia pinjam untuk apa, itu yang harus dipenuhi lebih dulu supaya kebutuhannya tercapai dan siap untuk membayar utangnya. Ya, siap untuk membayar utangnya. Itu saya kira titik tekannya, ya. Masalah apakah pinjam di bank itu termasuk riba atau tidak, dalam perspektif tarjih perbankan itu masih termasuk hal yang subhat. Tapi kalau bisa ke bank syariah, karena bank syariah juga tersebar di sekitar kita, karena dia menggunakan akad, ya, dan bagi hasil. Jadi secara sistem berbeda dengan bank konvensional. Mungkin orang akan mengatakan, oh ini kok lebih mahal. Ya sudah, yang penting itu akadnya. Dari sisi akadnya kita akad yang tidak ada bunga, tapi model bagi hasil atau bagi rugi. Jadi tidak hanya bagi hasil, tapi bisa juga bagi rugi. Nah, jadi kalau bisa masuk ke bank-bank yang syariah untuk minjam kalau memang itu sangat dibutuhkannya. Tapi kalau menghindari hutang untuk hal-hal yang tidak terlalu mendesak, itu lebih baik. Ya, karena kadang-kadang banyak orang yang minjam itu untuk kebutuhan yang tidak terlalu mendesak, hanya untuk kebutuhan yang senang-senang aja. Nah, ini sebaiknya dihindari supaya kita hidup ini tidak terlalu terbebani oleh hutang-hutang. Jadi hidup untuk bayar hutang. Kita hindari hal-hal yang bersifat konsumtif. Tapi kalau itu sangat perlu, seperti untuk berobat, untuk biaya kuliah anak, ya nggak apa-apa, karena kebutuhannya memang harus dipenuhi. Tapi kalau untuk senang-senang, untuk sementara bersabar saja, nikmati apa yang ada, yang penting bebas dari hutang. Saya kira. Baik, sudah, monggo. Waalaikumsalam. Terkait bacaan Al-Quran tadi, misalkan kita tiap hari sudah ada rutinitas baca Al-Quran, terus masih Ramadan itu misal masih pada juz 15. Nah, pas bulan Ramadan ini kita melanjutkan bacaan itu tadi atau mengulang dari juz. Kalau sudah punya kebiasaan, yang tinggal melanjutkan aja, ya, tinggal melanjutkan. Bisa nanti satu setengah kali, ya. Kalau misalnya sudah sampai 15 juz masuk Ramadan, mungkin dalam 10 hari sudah selesai, atau dalam 15 hari sudah selesai, sehingga nanti bisa tambah. Intinya kita tidak hanya baca Quran di Ramadan. Intinya intensitas membaca Al-Quran di Ramadan itu lebih banyak dibanding di luar Ramadan. Kalau sudah punya kebiasaan menghatam Al-Quran, kebetulan sudah dapat 15 juz, kemudian masuk Ramadan, ya lanjut aja. Intinya kan kita ingin lebih banyak baca Quran di Ramadan, gitu aja. Bukan untuk khusus di Ramadan kita mulai dari awal, tidak. Ini berlaku bagi yang tidak punya kebiasaan menghatam Al-Quran. Jadi bisa mulai dari juz 1 untuk hari pertama, begitu seterusnya juz 2 hari kedua, dan seterusnya. Kadang-kadang di awal-awal itu semangat, tapi setelah 5 hari, 6 hari itu, wah sudah tambah banyak, ini nggak tercapai. Nah,
Itu harus hati-hati ya. Ini berdasarkan pengamatan ya, bukan pengalaman. Banyak yang berniat ingin hatam tapi ternyata tidak hatam-hatam. Ya. Jadi memang istiqomah itu penting. Sedikit demi sedikit itu diatur dengan baik. Ya. Misalnya punya komitmen, saya nggak akan keluar dulu dari masjid setelah sholat sunnah ba'diyah. Saya menyelesaikan 2 halaman. Ya sudah, selesaikan sampai 2 halaman. Karena harus punya komitmen supaya bisa sampai 30 juz. Kalau nggak punya komitmen nanti numpuk nggak selesai. Ya, jadi usahakan ada komitmen. Karena beragama juga komitmen kan. Orang yang mau masuk Islam kan harus bersyahadat. Nah, bersyahadat itu kan komitmen. Komitmen menjadikan Allah satu-satunya Tuhan dan menyatakan Muhammad sebagai utusannya. Saya kira itu, mudah-mudahan Allah beri kita keberkahan di bulan Sya'ban ini dan menyampaikan kita nanti hingga ke bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum